Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan memberikan pengantar untuk pembahasan kasus dari pertemuan ke-10 dan 11 yang terkait dengan akuntansi inflasi. Ya. Berikut ini adalah contoh ekstrim, tapi dalam prakteknya ini tidak menutup kemungkinan terjadi. Ya. Mari kita lihat. Kasus ini mengambil contoh Basri. Ya, anggap saja ini sebuah perusahaan yang merupakan pedagang sepatu dengan modal awal 5 juta. Ini kalian bisa lihat ini. 5 juta. Per 1 Januari, Basri memulai usahanya dengan membeli 10 unit sepatu sneakers senilai 4 juta rupiah. Jadi satu unitnya 400.000. Nah, tanggal 30 Maret, salah, ini bukan 30 Maret, 30 Januari. Ya, buku itu terjual dengan harga 6 juta rupiah, berarti 600 rupiah per biji, dia untung 200 rupiah. Nah, setelah itu hasil penjualan dibelikan lagi sepatu sebanyak 10 unit. Tapi persoalannya adalah harga sepatu sudah naik, bukan lagi 400, jadi menjadi 500 per unit. Sehingga otomatis harga jualnya juga naik. Keseluruhan rangkaian transaksi ini dianggap selama setengah tahun, jadi 6 kali perputaran penjualan, maka nampak pada tabel berikut. Kalian lihat, di tabel 1, baris pertama, bukan tabel 1, itu 1 Januari modalnya kas tunai 5 juta. Ya, kemudian mulailah transaksi penjualan 1 Januari laku 4 juta. Ya. Dibeli 4 juta, cashnya adalah 1 juta. Tanggal 30 Januari, yang 4 juta ini tadi dijual mendapat harga 6 juta rupiah. Sehingga labanya yang dicatat adalah 2 juta. Total kas yang dimiliki oleh perusahaan itu 7 juta. Jadi 6 juta hasil penjualan dengan 1 juta kas tunai. Kemudian dibelikan lagi hasil penjualan itu untuk persediaan sepatu, tapi harganya naik lagi menjadi 500 sehingga dibeli dengan harga 5 juta. Total uang tunai sisa 2 juta karena kas 7 juta ini dikurangi persediaan 5 juta. Nah, kemudian harganya 5 juta dijual lagi menjadi 7 juta. Ya, karena harga belinya naik menjadi 500 per unit, maka harga jualnya juga dikasih naik menjadi 700 per unit. Kalau 10 unit menjadi 7 juta. Ini untuk mempermudah kasus, kita sederhanakan saja, dianggap sekali laku total dalam 1 bulan. Sehingga uang tunainya naik menjadi 9 juta. Begitu seterusnya, Februari beli, kemudian 30 Maret terjual, 30 Maret membeli lagi, 30 April terjual, 30 April beli lagi, 30 Mei terjual, begitu terus sampai 30 Juni. Jadi sampai 30 Juni dianggap terjadi 6 kali perputaran. Kalian perhatikan, lihat. Ketika laku pada 30 Juni sebesar 11 juta, ini hasil penjualan, maka total kas tunai itu adalah 17 juta. Net. Jadi kalau dinilai dengan uang, maka modal yang sebelumnya 5 juta itu naik menjadi 17 juta. Nah, jadi kalau di total, maka kalian lihat harga pokok itu 39 juta dari 6 kali transaksi, penjualan 51 juta,
Laba yang dibukukan 12 juta. Pada akhir periode, di mana-mana perusahaan itu umumnya terus melanjutkan transaksi perusahaannya. Karena itu di dalam kasus ini diasumsikan setelah laku pada transaksi terakhir 30, dia beli lagi sepatu, tapi harganya sudah bukan lagi 900, harganya naik menjadi 1 juta. Sehingga 10 juta uangnya terkuras untuk membeli persediaan dan tunai uang kasnya menjadi 7 juta rupiah. Sekarang kalian lihat dampak dari transaksi ini. Pertama, laporan rugi laba. Penjualan 51 juta. Ini di atas. Harga pokok 39 juta. Laba bersih berapa? 12 juta. 51 dikurangi 39, 12 juta. Nah, ini juga kelihatan dari modal awal ini 5 juta. Kemudian kas akhir 17 juta. Dia melaporkan laba 12 juta. Ketika melaporkan laba 12 juta, maka otomatis pajak ini kita asumsikan 40%. Padahal di negara-negara welfare state, negara-negara barat, di mana pengelolaan pajaknya sudah bagus, katanya sih, pajak itu bisa mencapai 50-60%, tapi betul-betul pajak itu lari kepada pelayanan masyarakat. Karena itu pelaku pajak biasanya bisa komplain. Nah, kita anggap sekarang ambil kasus pajaknya 40%, pajak corporate, ya, pajak perusahaannya Basri ini. Kalau pajaknya 40%, maka kalian lihat di sini, yang dikenakan pajak oleh pemerintah adalah 40% dari laba. Yaitu labanya 12 juta, jadi Sri ini harus membayar pajak ke pemerintah 4.800.000. Kemudian dividen, kita anggap dividennya adalah 30%. Ya. 30% dari 12 juta itu adalah 3.600.000. Laporan rugi laba perusahaan Basri mencatat laba ditahan sebesar 3.600.000. Ini adalah laporan keuangan yang dilaporkan. Nah, bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya? Mari kita lihat. Basri memulai usaha dengan modal 5 juta, itu bisa mendapatkan 10 unit sepatu dan uang tunai 1 juta. Pada akhir periode 30 Juni, maka dia setelah pembelian tadi yang di atas, asetnya juga sama, tetap 10 unit sepatu plus uang tunai 7 juta. Jadi uang tunainya hanya 7 juta. Padahal dia melaporkan laba 12 juta. Nah, apa konsekuensinya? Nah, kita lihat perubahan kas. Kas akhir periode real di perusahaan hanya 7 juta. Dia harus bayar pajak 4.800.000 dan bayar dividen 3.600.000. Apa simpulannya? Nah, ya, kas akhir betul-betul uang tunai di perusahaan itu bukan lagi ada uang tunai, tapi minus 1.400.000. Jadi simpulannya adalah kas perusahaan itu minus 1.400.000. Kenapa? Karena dia memulai dengan 10 unit sepatu kas tunai 1 juta dan di akhir periode 10 unit sepatu hutang 1,4. Minus 1,4 padahal di laporan keuangan dia melaporkan laba 12 juta. Itu artinya sebenarnya dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar dividen atau pajak. Ini ilustrasi real dari hitung-hitungan yang sederhana. Nah, sekarang Bapak bertanya, di mana kesalahan dari perhitungan ini? Apa masalahnya? Apa yang salah dari perhitungan ini? Silahkan Bapak menunggu komentar untuk kalian pelajari kembali tentang akuntansi inflasi ini. Saya kira sekarang seperti sampai di sini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu susu di kulkas?